Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi telaah kritis matematika sekolah, materi statistika. Kelompok kami terdiri atas 4 orang, yaitu pertama Yuliana Bahar, Yusriana Tamrin, Nur Rahmat, dan saya sendiri Sulhijrah Mustabil. Langsung saja. Pertama, pendahuluan. Jadi pertama matematika. Matematika itu merupakan ilmu dasar yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam bidang ilmu yang lainnya. Pentingnya peran matematika ini sehingga perlu adanya peningkatan kualitas matematika untuk membentuk daya pikir yang kreatif dan cerdas dalam memecahkan masalah serta mengkomunikasikan gagasan-gagasannya. Dalam matematika, terutama dalam matematika SMA, ada beberapa pokok bahasan. Salah satunya yaitu statistik. Dalam statistik sendiri dikenal 2 istilah, yaitu statistik dan statistika. Statistik adalah kumpulan informasi atau data atau keterangan-keterangan yang berupa angka-angka yang disusun, ditabulasi, dan dikelompokkan sehingga dapat memberikan suatu informasi yang berarti mengenai suatu masalah. Sedangkan statistika yaitu metode untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah, menganalisis, sampai menarik kesimpulan. Next. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi statistika kelas 12 yaitu pertama, menentukan ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua, menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Dan yang keempat, menganalisis ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Next. Untuk pengalaman belajar yang akan diperoleh oleh siswa yaitu pertama, mengolah data mentah dan memaknai hasil yang diperoleh. Yang kedua, memaknai grafik dari suatu data yang berupa histogram, poligon, dan ogif. Dan yang ketiga, mengantisipasi kesalahan pengambilan kesimpulan dalam memaknai suatu grafik. Di sini, kelompok kami akan menelaah buku matematika untuk SMA, MA, 12, khususnya materi statistika, di mana materi statistika ini merupakan salah satu materi yang wajib diajarkan karena merupakan salah satu materi yang ada dalam setiap ujian, baik ujian nasional maupun ujian masuk perguruan tinggi. Mungkin itu saja dari saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya mungkin bisa minta tolong di slideshow dulu. Saja. Oke, kasih. Nah, untuk materi selanjutnya ini kita akan membahas tentang ringkasan materi, di mana di materi ini kita akan membahas tentang statistika, di mana statistika adalah suatu cabang dari matematika yang mempelajari bagaimana cara untuk mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan data, mengolah sekaligus menganalisis data, menarik kesimpulan, dan juga menafsirkan parameter. Nah, di mana sesuai dengan KD yang akan dicapai, maka materi ini akan membahas tentang penyajian data, yang kedua pemusatan data, kemudian yang ketiga tentang penyebaran data. Next.
Nah, untuk penyajian data, di mana untuk data yang berukuran besar, maka lebih mudah jika kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, di mana tabel distribusi frekuensi ini adalah statistika untuk menyusun data dengan cara membagi nilai observasi ke dalam kelas-kelas dengan interval tertentu. Misalnya, contoh nilai ujian akhir mata pelajaran matematika siswa kelas 12 SMA Bintang dapat dilihat di bawah ini. Kemudian next. Setelah jika dikelompokkan menjadi 6 kelas, maka distribusi frekuensi yang akan kita dapatkan adalah sebagai berikut, di mana terdapat 6 kelas, kemudian ada batas kelas, dan ada frekuensi. Next. Nah, setelah mengelompokkan data tersebut ke dalam beberapa kelas menjadi distribusi frekuensi, maka data berkelompok tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk grafik, di mana grafik yang pertama ini ada grafik histogram, di mana histogram merupakan diagram frekuensi bertangga yang bentuknya batang-batang berhimpit. Untuk membuat histogram sendiri yang perlu diperhatikan adalah tepi kelasnya. Kemudian yang kedua ada poligon frekuensi, di mana jika titik-titik tengah dari batang atau histogram tersebut dihubungkan dengan garis, maka membentuk garis yang disebut poligon. Kemudian yang ketiga adalah ada ogif, di mana jika garis diagram poligon frekuensi kumulatif dijadikan kurva, maka kurva tersebut disebut ogif. Ada dua macam ogif. Yang pertama ogif positif, yang diperoleh dari poligon frekuensi kumulatif kurang dari, kemudian ogif negatif yang diperoleh dari poligon frekuensi kumulatif lebih dari. Next. Nah, kemudian ada yang kedua, ada pemusatan data, di mana ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, di pemusatan data terdapat 3 materi yang akan dibahas, yaitu mean atau nilai rata-rata, rumusnya seperti yang kalian lihat di layar. Kemudian ada median, nilai tengah, dan ada modus. Next. Nah, untuk yang ketiga ada penyebaran data, di mana nilai yang menyatakan seberapa jauh data dari pusat data. Nah, yang akan dibahas itu ada 6. Yang pertama jangkauan, di mana R sama dengan X max dikurang X min. Kemudian jangkauan antar kuartil atau biasa disebut dengan hamparan, yaitu Q3 dikurang Q1. Kemudian simpangan kuartil, Q sama dengan 1/2 dikali Q3 atau Q1 atau 1/2 dari hamparan. Kemudian ada simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Next. Nah, untuk peta konsep sendiri di buku yang kita telah ini di sini peta konsep ini pada buku siswa ini akan menjadi acuan siswa dalam memahami materi statistika. Nah, sesuai dengan definisi statistika, nah pada bagian pertama di situ penulis menuliskan menggunakan kata data dibanding menggunakan kata statistika. Nah, tentu ini akan membuat siswa lebih penasaran dan diharapkan siswa akan lebih berusaha sendiri untuk mencari tahu permasalahan pada materi yang akan dipelajari. Namun, penulis atau kami melihat ada kekurangan dari peta konsep tersebut, di mana peta konsep ini tidak memuat beberapa materi yang seharusnya dibahas dalam penyebaran data, yaitu jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Maka adapun peta konsep yang kami sarankan itu yang di sebelah kanan. Di sini sudah ditambahkan materi jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Next. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai relevansi matematika dengan tujuan pembelajaran matematika. Nah, sebelum masuk kepada kaitan antara materi dengan
relevansi matematika dengan tujuan pembelajaran, kami ingin memaparkan kompetensi dasar yang ada pada buku yang kami telah. Yang pertama yaitu menentukan dan menganalisis ukuran, pemusatan, dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Berikut dengan pengalaman belajar yang ada di sampingnya. Lanjut. Kemudian kami masuk pada relevansi matematika dengan tujuan pembelajaran, di mana kami bersumber atau mengacu pada kurikulum kurikulum 2013 lampiran 3 Permendikbud nomor 59, di mana pada tujuan pembelajaran matematika itu terdiri dari 8 poin. Yang pertama yaitu memahami konsep matematika. Nah, memahami konsep matematika merupakan kompetensi dalam menjelaskan keterkaitan antar konsep dan menggunakan konsep maupun algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Nah, di sini kami mengambil contoh yang ada pada buku, di mana di sini ketika ada seorang peneliti itu melakukan survei terhadap 80 pengusaha untuk menentukan usia terendah, usia minimum, dan juga min, modus rata-rata. Nah, di sini kami mengambil pada gambar itu kami mengambil ini sebagai suatu bentuk pemahaman konsep, karena sebenarnya dalam buku ini tidak ada yang terlalu jelas menampakkan yang betul-betul suatu pemahaman konsep. Jadi kami mengambil contoh ini supaya bisa dimodifikasi menjadi suatu bentuk pemahaman konsep. Ini bisa dimodifikasi sebagai bentuk suatu pemahaman konsep. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut ke tujuan pembelajaran kedua, yaitu menggunakan pola. Nah, di sini kami pola yang kami ambil yaitu tabel distribusi frekuensi. Di mana pola yang dimaksud pada gambar ini adalah pola untuk mengemukakan konsep dari statistika, yaitu tabel distribusi frekuensi. Informasi-informasi mengenai data usia pengusaha dapat diperoleh dengan lebih mudah dengan distribusi frekuensi daripada hanya melihat data mentah sebelumnya. Kan sebelumnya itu merupakan contoh yang digambarkan melalui data mentah. Kemudian kami mengambil tabel distribusi frekuensi ini sebagai suatu bentuk pola supaya siswa lebih mudah atau lebih mudah memahami bagaimana materi statistika ini dapat atau masalah statistika ini dapat diselesaikan dan menjadi alat bantu penyelesaian masalah-masalah statistika atau contoh yang sebelumnya dipaparkan. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menggunakan penalaran. Ya, lanjut. Menggunakan penalaran. Nah, sebelumnya kan ada 5 kelas. Nah, berikut sesuai karena di sini tujuan pembelajaran matematika adalah menggunakan penalaran, maka dari itu penulis dalam buku ini memberikan suatu permasalahan bagaimana cara penyelesaian contoh masalah statistika sebelumnya ketika diminta menggunakan lebih dari 5 kelas. Nah, bisa dilihat perbedaan sebelumnya, di mana sebelumnya data yang diambil itu data maksimal dari 16 sampai usia 40, sedangkan pada tabel distribusi frekuensi ini menggunakan data 16 sampai 43. Jadi dari itu maka siswa dituntut untuk melakukan penalaran bagaimana perbedaan, apakah hasilnya tetap sama, misalnya rata-ratanya, modusnya, minnya, ketika kelas yang digunakan itu berbeda, jumlah kelas yang digunakan itu berbeda, atau jumlah kelompok yang digunakan berbeda. Selanjutnya, tujuan pembelajaran keempat yaitu mengkomunikasikan gagasan. Nah, dalam buku ini terdapat banyak, kalau tidak salah itu lebih dari 3, ada mengkomunikasikan gagasan, di mana dalam berdasarkan gambar yang 43 yang dalam makalah kami terlihat bahwa sudah ada kegiatan yang mengarah pada tujuan mengkomunikasikan atau mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan meminta siswa mendiskusikan dengan temannya mengenai distribusi frekuensi. Kami katakan itu sebagai suatu bentuk mengkomunikasikan gagasan. Selanjutnya itu menghargai kegunaan matematika. Ya.
Lanjut, ya. Di sini ya, yang kelima itu menghargai kegunaan matematika, memiliki sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai matematika, melakukan kegiatan motorik, dan menggunakan alat peraga maupun teknologi. Kalau poin 5 dan 6, menghargai kegunaan matematika dan memiliki sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai matematika, itu bisa dikaitkan dengan penerapan kehidupan sehari-hari. Jika itu diterapkan dengan baik, maka tentunya poin kelima dan poin keenam itu juga akan tercapai tujuan pembelajaran matematika. Sedangkan untuk poin ke-7 dan poin ke-8, dalam buku ini tidak terlihat jelas baik kegiatan motoriknya maupun penggunaan alat peraga maupun teknologi. Jadi dapat disimpulkan dari 8 tujuan pembelajaran sesuai lampiran Kemendikbud Kurikulum 2013, yaitu ada 2 tujuan pembelajaran yang tidak tercapai, atau ada dua tujuan pembelajaran yang tidak bisa direlevansikan dengan kehidupan sehari-hari dalam buku yang kami telaah, yaitu melakukan kegiatan motorik dan menggunakan alat peraga maupun teknologi. Selanjutnya, adapun esensi dan relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari, yaitu seperti yang sudah kami paparkan sebelumnya, bahwa materi statistika ini sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, di mana misalnya rata-rata, modus, dan juga median. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, seorang ibu ingin mengetahui berapa jumlah pengeluaran setiap bulannya dalam 1 tahun, maka disitulah kita membutuhkan yang namanya aplikasi dari materi statistika, yaitu menggunakan aplikasi min, rata-rata. Jadi seperti itu. Selain itu masih banyak lagi penerapan atau esensi dari materi statistika untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk ketika melakukan survei. Misalnya tadi itu usia pengusaha untuk menentukan usia yang paling muda dalam memulai usaha, dan juga usia yang paling tua ketika memulai usaha. Kemudian penyebaran data kelompok, seperti seorang penjual sepatu olahraga di suatu daerah telah mengetahui bahwa rata-rata ukuran sepatu olahraga yang laris adalah ukuran 40. Namun dia mengetahui rata-rata ukuran tersebut tidak semesta-mesta bahwa rata-rata tersebut itu yang paling benar, maka mestinya ada yang namanya penyebaran data untuk memastikan apakah datanya mendekati rata-rata yang sebenarnya. Jadi banyak sekali aplikasi materi statistika yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cukup itu dari saya persilakan kepada rekan saya untuk melanjutkan materi. Ya, baiklah. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan permasalahan urgent materi. Nah, di sini pada bagian ini kami akan menjelaskan terkait dengan uji kompetensi yang ada pada buku yang kami jelaskan, yang untuk letaknya sendiri berada pada halaman 79 sampai halaman 82 pada bab 2 buku matematika SMA, MA, SMK, MAK. Nah, untuk uji kompetensinya sendiri hanya ada 1 uji kompetensi yang terdiri dari 10 nomor. Lanjut. Nah, untuk pengujian tingkat kognitif soalnya kami berlandaskan pada dimensi proses kognitif yang bersumber dari Anderson dan Cretwell, yang membagi tingkat kognitif soal menjadi 3, yaitu mulai dari LOTS, MOTS, dan HOTS. Untuk LOTS-nya sendiri ranah kognitifnya itu mengetahui, untuk MOTS-nya middle order thinking skill itu memahami dan mengaplikasikan, dan untuk HOTS-nya masuk di C4, C5 sampai C6, yaitu menganalisis, mengevaluasi sampai mengkreasi atau mencipta. Lanjut. Nah, untuk soal yang pertama nampak pada layar. Soal ini masuk dalam kategori MOTS atau middle order thinking skill, yang mana masuk dalam tingkat kognitif C2 atau memahami, yang mana siswa di sini diminta untuk mengkategorikan dan mengemukakan, yang mana perintah pada soal yaitu siswa diminta untuk mengkategorikan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan mengemukakan
hasilnya terkait dengan nilai ekstrim, kelas terbanyak, kelas dengan frekuensi sedikit, dan sebagainya. Jadi ini masuk dalam kategori C2, MODS. Lanjut. Untuk soal nomor 2-nya masuk dalam kategori MODS, yang mana di sini hampir mirip dengan soal nomor 1 tadi, cuma di sini masuk dalam kategori C3 mengaplikasikan, yang mana pertama siswa diminta terlebih dahulu untuk membuat tabel frekuensi. Nah, setelah itu siswa diminta untuk menentukan atau menghitung persentase dari masing-masing yang diminta pada bagian soal. Jadi ini masuk dalam kategori MODS. Lanjut. Next, nomor 3. Nah, untuk untuk soal nomor 3 juga masuk dalam kategori MODS, yang mana level kognitifnya yaitu C3 mengaplikasikan, yang mana untuk kata kerja operasionalnya adalah menghitung, yang mana siswa diminta untuk menghitung berapa pendaftar yang tidak perlu ikut dalam program matrikulasi. Jadi ini juga masuk dalam kategori MODS. Lanjut. Nah, untuk nomor 4 ini juga masuk dalam kategori MODS, yang mana level kognitif soalnya yaitu C2, yang mana memahami dengan kata kerja operasional, yaitu mengkategorikan dan membandingkan, di yang mana perintah pada soal siswa diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi, lalu membandingkan masing-masing tabel distribusi serta histogram dari tahun 2010 sampai dan tahun 2015. Lanjut, nomor 5. Untuk nomor 5 juga masih masuk dalam kategori MODS, yang mana tingkat kognitifnya yaitu C3 mengaplikasikan dengan kata kerja operasional yang mengemukakan, yang mana siswa diminta untuk membuat siswa disajikan pada soal data-data, dan siswa diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi dan menggambarkan histogram, poligon, dan algif. Lalu siswa diminta untuk mendeskripsikan histogram yang diperoleh, jadi termasuk dalam mengemukakan. Lanjut, nomor 6. Nomor 6. Nah, untuk nomor 6-nya masuk dalam kategori MODS juga, yang mana untuk tingkat kognitifnya yaitu mengaplikasikan atau dengan kata kerja operasional menentukan dan menghitung, yang mana siswa hanya diminta untuk menentukan rata-rata, median, modus. Jadi hanya mengaplikasikan rumus-rumus yang telah diajarkan sebelumnya. Lanjut, nomor 7. Nah, nomor 7. Oh ya, mungkin mungkin ada sedikit kesalahan pada slide-nya. Untuk soal nomor 7 masuk dalam kategori C4, yaitu menganalisis, yang mana pada soal nomor 7 ini hanya satu-satunya soal yang masuk dalam kategori HOTS, yang mana siswa diminta untuk menganalisis data dan memberikan pendapatnya, yang masuk dalam kategori kognitif C4. Untuk nomor 8-nya, nomor 8 sampai nomor 10, 8, 9, dan 10 sama-sama masuk dalam kategori MODS atau C3, mengaplikasikan dengan menggunakan kata kerja operasional menentukan dan menghitung. Lanjut. Next. Lagi. Next. Nah, untuk hasil telah uji kompetensi dapat dilihat pada layar bahwa untuk soal yang masuk dalam kategori low order thinking skill, tidak ada soal yang masuk dalam kategori LOTS. Untuk MODS-nya itu nomor 1 sampai nomor 10, kecuali nomor 7. Terkhusus nomor 7 hanya masuk dalam kategori HOTS, yaitu dengan tingkat kognitif C4 atau menganalisis. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada uji kompetensi pada bab ini masih kurangnya variasi soal dalam kategori HOTS. Jadi ada sedikit saran mungkin untuk dalam menggunakan buku ini sebagai acuan dalam mengajarkan materi statistik, guru baiknya lebih kaya dalam
dalam menyediakan soal-soal yang tingkat soalnya lebih tinggi, karena yang disediakan buku hanya sampai level MOTS, kebanyakan level MOTS, masih kurang HOTS. Jadi guru harus bisa lebih kreatif dalam mencari soal-soal yang masuk dalam kategori level HOTS. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kesimpulan. Adapun kesimpulan pada materi statistika ini yaitu pertama, statistika yaitu metode untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah, menganalisis sampai menarik kesimpulan. Statistika ini merupakan salah satu materi yang wajib diajarkan pada tingkat SMA, karena statistika ini selalu ada dalam setiap ujian, baik itu ujian nasional maupun ujian masuk perguruan tinggi. Yang kedua, ringkasan materi. Terdapat dua metode penyajian data, yaitu tabel distribusi frekuensi dan grafik. Untuk grafik sendiri ada 3 jenis, yaitu histogram, poligon, dan logif. Untuk ukuran pemusatan data ada 3 pembahasan, yaitu mean, median, dan modus. Dan untuk penyebaran data juga ada 3, yaitu simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Namun menurut kelompok kami, ada beberapa materi yang belum dimasukkan dalam ukuran penyebaran data ini, yaitu jangkauan antar kuartil, dan simpangan. Selanjutnya peta konsep. Untuk peta konsep pada buku ini, seperti yang tadi saya katakan, ada materi yang tidak dibahas, yaitu jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Sehingga kelompok kami menyarankan peta konsep baru yang memuat 3 materi ini. Untuk contoh-contoh yang disajikan pada buku ini, khususnya materi statistika, merupakan penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk soal-soal uji kompetensi pada buku ini telah memuat 2 level, yaitu MOTS dan HOTS. Jadi pada buku ini tidak memuat lagi soal yang berlevel LOTS, namun menurut kelompok kami masih perlu ditambahkan beberapa soal-soal lagi yang berlevel HOTS. Untuk saran-saran dari kelompok kami, yaitu perlu ditambahkan 3 materi tadi dalam peta konsep, dan perlu ditambahkan soal-soal yang berlevel HOTS, yaitu pada tingkat kognitif C4, C5, dan C6. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekarang saya buka sesi pertanyaan. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Pertama saya persilakan kepada Saudari Ramlah. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Tadi membahas mengenai statistika. Di dalam proses pembelajaran itu, selain guru yang menjadi penunjang dalam proses pembelajaran, juga ya sesuai dengan yang ditelaah tadi, salah satu penunjang juga dalam proses pembelajaran. Namun kemudian tadi disebutkan pada proses telaah ternyata ada beberapa poin materi yang tidak tercakup. Salah satunya tadi jangkauan dan kuartil yang merupakan salah satu materi pendahuluan dalam statistika. Yang menjadi mungkin poin pertanyaan saya, bagaimana atau apa tindak lanjut yang bisa dilakukan ketika materi pendahuluan tadi seperti jangkauan, simpangan tidak terdapat di dalam buku ajar. Apa yang bisa kita lakukan? Mengingat juga itu sangat penting karena ini kan
materi ukuran pemusatan data itu merupakan materi pendahuluan yang menjadi konsep dasar dalam materi statistika, sehingga terkadang kita tidak tidak pungkiri bahwa terkadang siswa tidak matang di materi itu, sehingga memang di buku ajar butuh penekanan akan materi itu. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Marni untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Kelaknya, kita akan menjadi guru masa depan. Dan ketika kita mengajar sesuai dengan materi ini, siapa tahu di antara kita nanti ada yang mengajar di tingkat SMA. Nah, pertanyaan saya seperti ini, dalam membawakan atau menyampaikan materi statistik ini, kira-kira apakah akan ada kendala yang dialami oleh guru untuk menyampaikan materi ini? Kalau misalnya kemungkinannya ada, apa solusi yang bisa kelompok Anda berikan? Kemudian, apakah solusi itu kira-kira bisa mencapai tujuan pembelajaran antara guru dan siswa? Terima kasih. Mungkin untuk sesi pertama cukup 2 dulu pertanyaan. Saya persilakan kepada teman kelompok saya untuk menjawab. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Ramla yang terkait dengan bagaimana jika ada materi yang seharusnya dipelajari namun tidak ada dalam bahan ajar. Apa solusi yang ditawarkan? Seperti yang kita ketahui bersama, mungkin hampir 2 tahun proses pembelajaran online telah kita lewati. Menurut saya dengan pengalaman itu, saya rasa sudah sangat cukup untuk membuat siswa terlatih jika ada masalah yang seperti ini. Apalagi sekarang ini semua informasi sudah ada di internet. Jadi mungkin solusinya kita cukup memberikan kata kunci materi ke siswa dan mereka bisa dengan mandiri untuk mencari tahu materi tersebut. Atau mungkin dengan yang saya lihat di sekolah, terkadang ada beberapa guru yang tidak menggunakan buku cetak, maka dia membuat modulnya sendiri, modul pembelajaran sendiri. Jadi itu bisa dijadikan alternatif jika misalnya buku cetak yang digunakan tidak ada atau mungkin tidak memadai isinya, maka kita bisa membuat modul sendiri sesuai dengan kompetensi dasar yang akan kita capai. Mungkin itu jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi jawaban dari bagaimana Saudara Ramlah? Baik, saya rasa tadi sudah cukup jelas untuk solusi dari kelompok pemateri, yakni pertama membuat modul sendiri, kemudian memberikan kata kunci kepada siswa. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Kamarni. Bagaimana? Saya persilakan kepada teman kelompok jika ada yang ingin menjawab. Ya, saya. Jadi tadi pertanyaan dari Saudari Marni yaitu kesulitan atau kendala-kendala apa saja yang biasa ditemui guru ketika mengajarkan materi statistika.
begitu. Lalu jadi sebenarnya kesulitan guru dengan kesulitan siswa itu sangat-sangat terkait. Jadi ketika siswa mengalami kesulitan, tentunya guru juga mengalami kesulitan, dan ketika guru mengalami kesulitan, tentunya juga siswa mengalami kesulitan. Nah, lalu di sini saya ingin mengemukakan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa sebelumnya. Yang pertama itu misalnya seperti siswa kurang dalam memahami konsep materi statistika. Yang kedua, kesalahan fakta atau pemodelan dalam memahami suatu fakta. Yang kedua itu kesalahan operasi hitung. Nah, kesalahan-kesalahan seperti itu sebenarnya ada kesalahan internal maupun kesalahan eksternal. Yang pertama, kesalahan internal itu siswa itu kurang pemahaman awal materi statistikanya itu kurang. Seperti yang saya tadi katakan, itu pemahaman konsepnya. Yang kedua itu motivasi siswa juga itu kurang dalam proses belajar mengajar, dalam proses belajar. Yang kedua itu mengenai faktor eksternalnya bisa mungkin berasal dari lingkungan kelas atau kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses belajar. Yang kedua, model pembelajaran yang kurang memotivasi. Jadi kekurangan-kekurangan yang dialami oleh siswa itu bisa disebabkan atau kemungkinan disebabkan oleh kesulitan-kesulitan yang dialami oleh guru. Misalnya guru kesulitan dalam merencanakan proses pembelajaran. Yang kedua, kesulitan dalam melaksanakan proses pembelajaran, di mana seharusnya proses pembelajaran di dalam kelas itu harus terasa nyaman, harus nyaman, dan siswa harus terpenuhi kebutuhannya baik dari segi sarana maupun prasarananya. Yang ketiga itu kesulitan dalam berkomunikasi dengan siswa. Ini yang paling urgent dalam proses belajar mengajar. Nah, ketika guru kesulitan dalam berkomunikasi dengan siswanya, tentu saja itu akan menimbulkan kesulitan-kesulitan yang lebih fatal lainnya, karena komunikasi ini yang paling inti dalam proses belajar mengajar, dan guru itu harus menguasai kemampuan komunikasi itu. Nah, ketika ketiga poin yang tadi saya sebutkan tadi tidak tercapai atau tidak diterapkan dengan baik, maka kesulitan-kesulitan yang dialami siswa juga akan semakin bertambah. Maka terjadilah dalam satu kelas guru dan siswa mengalami kesulitan. Nah, jadi solusi yang harus solusi yang bisa diberikan yaitu memperbaiki ketika merencanakan proses belajar mengajar, misalnya perangkat pembelajarannya, alat peraganya, kemudian RPP-nya. Yang kedua itu melaksanakan proses belajar mengajar. Guru juga harus aktif menciptakan suasana yang nyaman di dalam kelas. Yang ketiga itu guru harus meningkatkan kemampuan komunikasinya. Ditambah juga model pembelajaran yang cocok untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Karena statistika ini terkait sekali dengan kehidupan sehari-hari, dengan masalah kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran PBL, problem based learning, itu sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran materi statistika. Ya, sedikit itu dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya ambil alih dulu untuk moderatornya. Mungkin itu tadi jawaban dari teman kelompok saya. Bagaimana saya kembalikan kepada saudari penanya. Baik, terima kasih. Saya pikir sudah sangat cukup penjelasan dari saudari Yuliana. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih atas pertanyaan, Kak. Ya, mungkin masih ada waktu. Saya buka sesi pertanyaan yang kedua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Mungkin masih ada yang ingin bertanya, oke. Kepada saudari Adinda, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, pertanyaan saya di sini, dalam proses pembelajaran pada materi statistika ini,
terkadang ada siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan ataupun menyelesaikan soal-soal yang berlevel HOTS. Nah, menurut pemateri sendiri, bagaimana cara atau teknik yang tepat digunakan untuk mengatasi hal tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi yang pertanyaannya berkaitan dengan soal HOTS. Bagaimana guru mengatasi siswa yang kesulitan dalam mengerjakan soal HOTS? Nah, untuk penanya selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Shirley untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, sebagaimana yang setiap tingkat pendidikan itu pasti selalu ada yang namanya materi statistika ini. Mulai dari SD sebenarnya sudah mulai diperkenalkan walaupun cuma dasar-dasarnya saja. Nah, pertanyaan saya sebenarnya seberapa penting materi statistika ini untuk dididik siswa terutama dalam bidang pendidikan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya berkaitan dengan seberapa penting materi statistika ini. Mungkin saya persilakan untuk teman kelompok saya yang ingin memberikan tanggapan atau jawaban terkait dengan dua pertanyaan tadi. Mungkin saya akan mencoba dulu untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Saudari Adinda terkait dengan kesulitan, terkadang siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal HOTS. Nah, bagaimana cara guru mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa tersebut? Nah, yang pertama ada beberapa tips. Mungkin yang pertama itu biasakan siswa untuk mencari kata kunci pada soal. Nah, biasanya soal HOTS itu tidak langsung mengatakan berapa rata-ratanya, berapa mediannya, berapa modusnya. Biasanya mungkin ada soal-soal kayak nilai yang sering muncul atau data tersebar di mana, yang artinya minnya berapa. Jadi biasakan siswa untuk biasakan memberikan soal langsung ditanyakan rata-ratanya berapa, tapi memberikan kata-kata kunci yang memiliki makna yang serupa, karena soal HOTS biasanya begitu. Nah, yang kedua itu ajarkan siswa untuk memahami konsep, bukan menghafal. Walaupun di materi statistika ini banyak rumus-rumus, tapi usahakan untuk mengajarkan kepada siswa konsepnya, misalkan apa itu rata-rata, apa itu min, nilai apa itu modus yang sering muncul, apa itu nilai tengah, apa itu simpangan. Jangan hanya mengajarkan hafal ini rumus, tapi usahakan untuk memberikan siswa bahwa ini konsepnya rata-rata, ini adalah maksudnya min, median, modus dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu ajarkan siswa untuk menyelesaikan soal secara sistematis atau terstruktur. Biasanya soal-soal itu usahakan untuk cari dulu apa yang diketahui, karena lebih mudah jika kita tahu apa-apa yang diketahui dalam soal. Nah, yang kedua itu cari apa yang ditanyakan, karena biasa terkadang siswa kesulitan menjawab sebuah soal karena mereka tidak tahu apa sebenarnya yang ditanyakan dalam soal ini. Jadi usahakan guru memberikan arahan kepada siswa untuk mengerjakan soal secara sistematis, cari yang ditanyakan, cari yang diketahui. Nah, yang terakhir, mungkin tips yang terakhir adalah biasakan memberikan soal-soal kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal HOTS. Jadi biasakan siswa untuk mengerjakan soal-soal HOTS. Jangan hanya di latihan saja dikerjakan, jangan hanya ketika memberikan soal ulangan saja baru soal HOTS, tapi biasakan memberikan contoh-contoh soal atau latihan bersama mengerjakan soal-soal HOTS. Jadi perbanyak latihan soal HOTS. Jadi itu ada 4 tips tadi untuk membiasakan siswa berlatih soal mengerjakan soal HOTS. Mungkin demikian jawaban dari saya. Apabila saya kembalikan dulu ke teman kelompok saya, mungkin ada tambahan. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada saudari penanya.
Pandana ya. Saya kembalikan kepada saudari penanya. Baik, saya rasa sudah sangat jelas penjelasan dari pemateri. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk yang pertanyaan yang kedua dari saudari Shirley, saya persilakan kepada teman kelompok saya untuk memberikan tanggapan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Shirley yang yaitu seberapa penting statistika ini terutama dalam pendidikan. Jadi menurut informasi yang saya peroleh yaitu peran penting statistika bisa membantu seseorang dalam pengumpulan dan penyajian informasi dengan cara yang sederhana dan lebih tertata dengan rapi. Selain itu bisa membuat proses pembelajaran jauh lebih efisien dalam penarikan kesimpulan juga pada suatu informasi bisa menghasilkan kesimpulan yang lebih sederhana dan mudah untuk dipahami bahkan untuk orang-orang yang awam dalam masalah statistika. Selanjutnya dapat membantu seseorang untuk membuat data atau informasi yang lebih spesifik sehingga orang-orang dapat memahami dengan cepat. Dan yang terakhir itu dapat membantu dalam pengumpulan data dan informasi-informasi yang dibutuhkan lainnya. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itu tadi jawaban dari saudari Sulehijra mengenai pertanyaan dari Shirley. Bagaimana Shirley atas jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Diterima. Oke, terima kasih kembali. Mungkin masih ada sedikit waktu bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Sempat masih ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Jika tidak ada, mungkin kita cukupi diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas pertanyaannya serta perhatiannya terhadap presentasi dari kami. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok penyaji sudah memberikan makalahnya. Ini waktu kita di sini jam berapa sampai jam berapa? Kalau menurut jadwal di perkuliahan. Sampai jam 12.30, Pak. SKS ini. Berapa SKS ini? 2 atau 3? 3, Pak. 3, Pak. Oh, kelihatannya waktu kita masih banyak sekali ya. Apa karena bulan puasa sehingga tidak ada yang mau bertanya. Biasanya diskusi itu kan biasanya hampir waktu itu tidak cukup. Pengalaman selama ini kalau orang diskusi itu kadang-kadang sudah waktunya habis, tapi masih banyak pertanyaan. Tapi ini saya lihat kelihatannya terbaliknya ya, apa karena pengaruh puasa, ya, sehingga yang bertanya tadi kalau tidak salah berapa 3 orang saja ya, hanya 3 tempat yang 4 orang. 4 ya, yang sempat saya tadi 3, berarti ada 1 yang tidak sempat saya dengar. Saya tadi dari luar, sehingga saya minta untuk dimulai saja, sehingga baru tadi saya datang itu. Di jalan juga saya coba tadi nyalakan Zoom-nya sambil mendengar, di jalan sambil mendengar, dan sekarang alhamdulillah sudah di rumah. Ya walaupun saya tadi tidak terlalu fokus ya, terlalu, dalam artian tidak fokusnya itu ya karena saya tadi sebentar di perjalanan, sehingga ya sambil bawa kendaraan juga mendengar sambil bawa kendaraan, sehingga ada fokus agak terbagi. Ya, tentu lebih ditemakan ke kendaraannya karena ya, bahaya bawa kendaraan sambil fokus pada pendengaran. Oleh karena itu saya hanya mendengar sepintas.
Baik, yang pertama yang saya mau komentari bahwa penyajiannya tadi sudah cukup lengkap. Beberapa unsur sudah dinyatakan dan diberikan beberapa, ada masukan-masukan tadi. Yang pertama tadi mengenai peta konsepnya katanya belum lengkap. Lengkap sehingga ditambahkan ya. Lengkap. Kemudian ada juga pemahaman konsep. Nah, ini penting ya. Apalagi di matematika. Pemahaman konsep itu sangat penting bagi kita orang matematika. Jadi siswa yang belajar matematika, konsep itu perlu suatu penekanan. Mengapa? Karena semua materi, ya, ilmu-ilmu yang ada itu kan yang terabstrak ya. Itu kan matematika itu keabstrakannya sangat tinggi sekali. Ya, ilmu yang sangat abstrak ya, matematika. Ya, oleh karena itu harus memahami betul konsep yang dimaksudkan. Nah, biasanya untuk memberikan pemahaman konsep, ya tentu diarahkan kepada, ada yang biasa dinyatakan misalnya diberikan alat peraga atau alat bantu, atau bagaimana memvisualisasikan, merepresentasikannya supaya konsep itu bisa dipahami. Sebenarnya kalau menurut peserta ini apa itu konsep? Karena kita selalu berbicara konsep di apa itu konsep? Karena sangat penting sekali ya, konsep itu selalu didengung-dengungkan ya kalau kita di matematika. Konsep itu perlu sekali, penting sekali konsep. Karena apa itu konsep? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Rancangan. Satu pendapat. Apa rancangannya? Ya, ada satu pendapat katanya konsep itu adalah rancangan. Ada yang lain? Gambaran umum tentang materi yang akan dibahas. Coba diulangi. Gambaran umum. Gambaran umum tentang materi yang akan dibahas. Oke, sudah dua pandangan. Ada yang mengatakan. Landasan. Silakan. Ada gambaran, ada rancangan. Representasi abstrak. Representasi yang tujuannya untuk menjelaskan suatu materi. Coba diulangi lagi. Representasi abstrak yang tujuannya untuk menjelaskan suatu materi. Abstrak yang tujuannya untuk menjelaskan materi. Sudah 3. Ada lagi 1. Oke. Ingat ya, konsep. Konsep itu adalah sebuah gagasan atau sebuah ide. Kan misalnya ditanya, coba apa konsep kamu? Biasa kita ditanya kan, coba kamu kata apa? Kalau menurut kamu apa konsep kamu? Misalnya kita melakukan sesuatu, coba apa konsep kamu? Artinya diminta orang mengemukakan gagasannya atau idenya. Apa gagasan kamu tentang, misalnya kita melakukan sesuatu, apa gagasan kamu? Contoh ya, konsep. Konsep itu sebetulnya ya semacam ide ya atau gagasan. Tapi ingat, konsep itu adalah ide yang abstrak. Ide yang abstrak. Atau biasa dikatakan ide abstrak ya. Ide abstrak. Di situ kata kuncinya, ide abstrak. Kalau mau dilanjutkan, sebetulnya ada beberapa ahli yang mengemukakannya dengan kalimat yang berbeda, tapi arahnya sama. Yang bisa kalau dilanjutkan, ide abstrak yang dapat digunakan untuk menunjukkan sebuah objek atau kelompok apakah merupakan contoh atau non-contoh.
Jadi ada ide abstrak yang bisa digunakan untuk mengelompokkan sesuatu. Apakah itu merupakan contoh atau bukan contoh, itu salah satu pendapat ahli ya. Salah satu. Mungkin ada yang lain juga, tapi nadanya sama. Nah, kalau kita memaknai apa yang dimaksudkan tadi, ide abstrak, ya, yang dapat digunakan untuk mengelompokkan objek, apakah merupakan contoh atau bukan contoh dari objek itu. Maksudnya begini, kalau kita mengatakan kursi, nah kursi itu kan konsep ya, itu ide abstrak, itu kursi. Kursi, kalau misalnya kita mau tahu apakah anak-anak paham apa itu kursi menurut konsepnya ya, dia apakah dia paham apa itu kursi, maka dia bisa menunjukkan yang mana bukan kursi dan yang mana bukan kursi. Itu maknanya tadi itu salah satu contohnya. Dia bisa dipakai untuk menggolongkan yang mana termasuk contoh dan yang mana bukan contohnya. Jadi kalau misalnya kita tunjukkan, kita perlihatkan kepada anak-anak, misalnya tempat tidur ya, atau kasur. Nah, kita katakan, apakah ini kursi? Ya kalau dia paham konsep kursi, dia katakan ini bukan kursi. Ya, diminta menjelaskan kenapa, ya dia bisa jelaskannya. Karakteristiknya kursi itu begini. Sehingga setiap ada objek diberikan, dia bisa katakan, oh itu contoh kursi. Oh itu bukan kursi, itu kursi, itu bukan kursi. Itu artinya dia paham tentang konsepnya. Karena tadi konsep itu ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan apakah objek itu merupakan contoh atau bukan contoh. Begitu juga di matematika ya. Di matematika, kalau kita misalnya memberikan sesuatu, kemudian diminta untuk mengatakan apakah ini contoh atau bukan contoh, sebagai contoh sederhana, misalnya himpunan. Misalnya himpunan bilangan yang anggotanya 3. Itu kan konsep itu. Himpunan bilangan anggotanya 3. Kalau dia bisa tunjukkan, coba tunjukkan contoh-contoh yang dimaksud, dia bisa tunjukkan dengan benar. Dia juga bisa tunjukkan contoh yang salah. Jadi bukan hanya menunjukkan contoh yang benar, tapi dia juga harus menunjukkan contoh yang salah atau di luarnya itu. Nah, itu menunjukkan bahwa dia paham, oh konsep yang kita maksudkan dia sudah paham. Itu salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu. Ada beberapa, kalau misalnya ada yang meneliti tentang konsep, tentu ada beberapa ya kriteria atau indikator yang bisa digunakan untuk mengatakan bahwa anak-anak itu paham konsep. Tapi itu salah satunya ya. Sehingga biasanya kalau instrumen itu mengenai pemahaman konsep, salah satu indikator instrumennya adalah memberikan soal, kemudian meminta anak-anak untuk menunjukkan yang mana contoh, misalnya tunjukkan contoh persamaan kuadrat di bawah ini. Itu salah satu ya. Nah di matematika itu konsep itu perlu sekali, karena tadi itu konsep itu kan ide abstrak. Nah matematika itu kan abstrak. Ilmu yang paling abstrak itu adalah matematika. Yang paling abstrak itu matematika. Oleh karena itulah perlu dipahami dengan baik. Nah, biasanya bagaimana caranya supaya anak-anak memahami dengan baik? Nah, disitulah perannya guru. Bagaimana mengantarkan, kalau misalnya materinya sangat sulit, ya kita di matematika kan biasa kita menghantarkan dengan berbagai cara ya. Pertama biasanya dengan alat peraga yang bisa lebih nyata. Kalau misalnya materi itu bisa dialat peragakan. Tapi kalau misalnya sulit menggunakan alat peraga, ya kita berikan gambaran saja. Kita mencoba mengilustrasikan dengan tadi ya. Biasa kita gunakan penggambarannya, biasa digambarkan atau diilustrasikan. Ya, jadi dengan berbagai cara kita berikan supaya anak-anak paham konsep itu. Nah, karena kalau langsung konsepnya saja,
Biasa agak sulit. Mengapa sulit? Ya kan abstrak. Kan abstrak itu makanya agak sulit dipahami. Kalau hanya kita berbicara konsepnya saja tanpa menggunakan bantuan-bantuan dalam memberi pemahaman konsep, biasanya memang agak sulit. Ya, begitu juga nanti seperti pertanyaan tadi, kendala apa yang bisa muncul dalam mengajarkan statistik. Tadi itu statistika ada salah satu pertanyaan temannya tadi. Ya, tentu yang pertama memang harus bagaimana memberi pemahaman konsep yang baik dulu. Kadang-kadang kan guru itu biasanya langsung kepada apanya? Kepada proseduralnya ya. Coba perhatikan. Kalau misalnya satu saat diminta untuk mengamati guru mengajar, sering-sering kita lihat guru itu langsung proseduralnya, langsung kepada rumusnya. Rumus itu kan sebenarnya, karena itu rumus kan muncul, biasanya guru itu langsung kepada rumusnya, atau langsung berikan contoh menerapkan maksud. Kalau ada nanti soal diberikan kepada anak-anak, kalau soalnya masih seperti itu, saya yakin bisa ya. Anak-anak kan mudah mencontoh. Kalau sudah diberikan contoh kepada oleh gurunya, diberikan nanti soal yang mirip dengan itu, saya yakin masih bisa. Tapi coba dites, ubahlah soal itu, sebetulnya soalnya masih itu juga, tapi coba dirubah redaksinya atau dibalik ya, dibalik. Yang tadinya soalnya A ditanyakan B, coba-coba dibalik, soalnya B ditanyakan A. Kadang-kadang anak-anak sudah bingung. Tadi contohnya Ibu begini, kenapa tiba-tiba begini lagi soalnya? Belum dipelajari nih. Biasa anak belum dipelajari nih, belum diberikan. Padahal itu juga hanya dibalik, dibolak-balik. Masalah itu juga hanya dibolak-balik. Anak-anak sudah bingung. Kalau sudah lain dengan contoh, ya mungkin juga pernah kita rasakan ya. Ya, kita pernah rasakan dulu waktu kita sekolah, kita diberikan contoh oleh guru. Pada saat kita dikasih soal yang mirip contoh, kita bisa kerjakan. Tapi ketika ada soal yang sudah lain-lain modelnya, ini kenapa begini? Sepertinya belum dipelajari. Ya, kita sudah sulit untuk menyelesaikan. Padahal itu juga sebenarnya hanya dicoba dibolak-balik, diputar-putar. Tapi bagi anak-anak yang kalau sudah paham betul konsepnya, walaupun diputar, walaupun dijungkir balik, tetap dia tahu. Ya. Contoh sederhana begini ya, saya berikan contoh sederhana. Kalau di SD itu kan biasanya persegi panjang atau segitiga. Kalau digambarkan ke anak-anak, biasanya kan segitiga dan persegi panjang itu kan alasnya ada di bawah ya. Maksud saya persegi panjangnya itu tegak, alasnya di bawah, begitu juga segitiga alasnya di bawah ya. Itu terus yang diajarkan gurunya. Diberi contoh tuh misalnya mencari luas dan sebagainya, keliling dengan gambar segitiga itu. Suatu saat diberi soal, tapi gambar segitiganya tidak seperti itu. Gambar segitiganya dimiringkan, ya, atau persegi panjangnya dimiringkan. Coba lihat wajahnya anak-anak atau bagaimana anak-anak memahami, bisa menyelesaikan soal itu. Bisa kita menemukan nanti anak-anak ada sebagian yang merasa, bagaimana ini? Tidak seperti ini. Kenapa segitiganya model yang mana alasnya, yang mana tingginya? Dia sudah mulai bingung. Dia sudah mulai bingung yang mana alas. Luas itu kan kalau segitiga setengah alas kali tinggi. Dia hafal rumusnya. Dia hafal rumusnya ya. Tapi ketika segitiganya dimiringkan, tidak ada garis datar ya. Dia bingung yang mana alasnya di sini. Dia pasti sudah mulai bingung. Dia melihat tidak ada alasnya segitiganya, Pak. Yang mana alasnya? Nah, kenapa? Karena dia tidak tahu konsepnya tadi. Karena gurunya hanya memberikan, anak-anak ini segitiga, nah ini alasnya kebetulan datar ya. Pada umumnya datar di bawah, garis mendatar, alasnya tingginya nih yang ke atas. Luasnya adalah setengah kali panjang alas kali panjang tingginya, atau setengah alas kali tinggi. Sudah anak paham ya? Paham. Diberi soal yang tidak seperti itu, diberikan gambar segitiga yang dimiringkan, atau runcinya di bawah, dia pasti bingung, yang mana alasnya di sini, yang mana tingginya.
Nah, itu pertanda bahwa dia tidak paham tadi konsep segitiga, luas segitiga itu. Coba kalau diberi penjelasan dengan baik, bahwa yang dimaksud luas segitiga ialah ya, setengah dikali panjang salah satu sisinya itu yang mana saja. Boleh yang di bawah, boleh di mana saja, yang penting sepanjang salah satu sisinya dikali dengan jarak dari alas atau sisi yang dimaksud tadi alasnya ke titik sudut yang lain. Ini dijelaskanlah dengan menggunakan ilustrasi atau bagaimana sehingga anak paham betul, oh ternyata itu yang dimaksud alas kali tinggi itu, alasnya itu adalah sisi segitiga dimanapun dia berada. Mau berada di bawah, mau berada di samping, mau berada di atas. Dengan catatan tinggi itu selalu tegak lurus terhadap alas. Jadi tinggi juga itu tidak harus ke atas. Tinggi boleh ke samping, boleh ke bawah. Yang penting konsepnya adalah tinggi adalah garis yang tegak lurus terhadap alas, ya, yang menghubungkan antara alas dengan salah satu titik sudut. Itu yang dimaksud konsep. Konsepnya dijelaskan, kemudian diberi ilustrasi, ya, diberi gambar, ditunjukkan. Kalau dia paham itu, maka bagaimanapun bentuk segitiganya mau dijungkir balik, mau dibolak-balik, pasti dia tahu. Karena dia paham konsepnya. Itu salah satu contoh sederhana ya, bahwa pemahaman konsep itu perlu sekali. Ya memang terkadang juga guru karena merasa waktu terbatas, sehingga kadang-kadang mau cepat-cepat, langsung kepada rumusnya, langsung kepada contoh soalnya. Anak-anak memang bisa menyelesaikan soal, tetapi ingat soal itu bervariasi. Nah, apalagi tadi kaitannya dengan soal-soal hot sheet, high, yang kalau sudah high itu tentu tidak hanya sekedar menghafal rumus ya, tapi dia membutuhkan analisis dan evaluasi. Dia harus menganalisis betul, mengaitkan antar konsep, memahami konsepnya, kemudian mengaitkan dan mencoba merumuskannya. Bagaimana merumuskan penyelesaiannya, membuat model penyelesaiannya. Nah, tentu tidak mudah. Nah, itulah tadi kalau ada pertanyaan juga mungkin pada siswa yang kesulitan pada soal hot, ya itu salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu mengapa anak-anak sulit menyelesaikan soal hot, ya karena anak-anak tidak paham betul. Salah satu ya, bukan satu-satunya. Anak-anak tidak paham betul konsepnya. Kalau paham konsepnya, seperti saya katakan tadi, biar dijungkir balik, dia tetap tahu. Ya, kalau dia tahu yang namanya manusia, ya manusia itu kakinya dua berjalan. Tapi kalau paham betul yang namanya manusia, ya biar kepalanya di bawah, kakinya bergantungan di atas, dia tetap tahu itu adalah manusia. Ya, kalau dia paham betul ya. Sehingga nanti kalau sudah masuk kepada soal, walaupun dia soal hot, kalau dia paham betul konsepnya, jadi ketika dia membaca soalnya, dia di situ dia mendapatkan sebuah konsep, misalnya ada konsep persamaan kuadrat kah, ada pertidaksamaan kah, atau aljabar dan sebagainya. Dia sudah baca kan, untuk melihat konsep apa yang ada dalam soal, dia kan harus baca soal dulu ya. Baca soal, dia bisa menangkap, oh yang ada dalam soal ini, ada konsep ini. Ya, ada konsep ini. Karena dia paham konsep itu, maka dia bisa menerjemahkan konsep itu. Membuat sebuah model untuk mengaitkan antar konsep. Kalau misalnya soal hot sheet itu bukan hanya satu konsep. Ya. Biasanya soal hot sheet itu kan mewakili biasa kaitan antar konsep, sehingga tidak langsung menggunakan satu rumus. Kadang-kadang harus dicoba dikaitkan dulu, dihubungkan, baru membuat penyelesaian. Nah, beda kalau soalnya langsung misalnya, tentukan persamaan akar-akar persamaan kuadrat berikut ini itu kan hanya langsung satu konsep ya. Langsung gunakan rumus misalnya rumus apa lagi ya? Kalau menentukan akar-akar persamaan kuadrat tinggal langsung menggunakan misalnya rumus kecapnya, ada rumus kecapnya kan. Rumus ABC-nya. Ya. Tanpa memahami lagi anak-anak bisa langsung menyelesaikan. Kalau ada soal persamaan kuadrat, selesaikanlah, tentukan akar-akarnya, langsung pasang rumus kecapnya saja. Ya. Rumus ABC-nya selesai.
Kalau begitu soalnya, tapi kalau tidak begitu soalnya tentu butuh analisis, perlu pemahaman yang baik. Itulah salah satu gambaran perlunya konsep. Nah, selain itu juga yang memang anak-anak perlu dilatih. Walaupun dia sudah paham konsep, kalau tidak terlatih, tidak dilatih menggunakan itu, dia juga nanti kesulitan dalam penerapan. Oleh karena itu memang harus dipadukannya. Jadi memang konsep prosedur itu biasanya juga ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau hanya misalnya paham konsepnya, hanya paham tapi tidak bisa juga mengerjakan apa-apa. Begitu juga kalau orang yang banyak menghafal rumus prosedurnya, ya dia bisa bekerja tapi tidak tahu apa yang dikerjakan. Dia tahu apa yang dia tidak tahu ya kalau hanya tahu prosedurnya saja. Dibiasakan dengan prosedur rumus menyelesaikan itu, dia tahu mengerjakan tapi tidak tahu apa yang dikerjakan. Sebaliknya kalau hanya konsep saja diberikan, dia paham apa maknanya itu, tapi kadang-kadang sulit untuk menyelesaikan. Nah, dengan memadukan, maka dia pahami apa yang dikerjakan dan dia juga bisa mengerjakan. Itu yang dibutuhkan ya, perpaduan itu. Sehingga anak ketika mengerjakan, dia bisa mengerjakan dan paham mengapa saya kerjakan dengan cara ini. Itulah sebetulnya salah satu yang perlu diperhatikan di soal HOTS itu. Dia harus paham betul sebetulnya. Harus paham dulu soal ini. Soal ini saya harus kerjakan dengan cara apa, mengapa saya gunakan cara itu. Harus paham betul. Bukan hanya dicoba-coba, saya coba rumus ini, oh tidak cocok, coba lagi, coba. Tidak bisa seperti itu ya. Tapi harus paham betul dulu. Setelah itu dia harus pikirkan apa yang saya gunakan untuk menyelesaikan ini. Itulah yang dimaksudkan anak paham apa yang dia kerjakan. Oke. Saya pernah meneliti tentang berpikir konseptual. Ya, gambaran sederhananya itu adalah atau intinya kalau ada masalah, anak-anak harus tahu dulu konsep-konsep apa yang ada di dalam masalah itu. Itu dulu yang pertama. Tidak bisa langsung mengerjakannya. Kalau ada soal begitu, tidak bisa langsung dikerjakan. Pahami dulu konsep-konsep apa yang ada di dalam soal. Setelah tahu ini konsep, ada misalnya konsep A, konsep B, konsep C. Yang kedua, apa kaitan antar konsep itu? Apa kaitannya? Ya. Kan ini kan kita mau menyelesaikan masalah. Ini kan masalah satu ya, satu kesatuan. Tapi ternyata di dalamnya ada beberapa konsep. Yakin saja konsep itu pasti terkait. Maka perlu dicari apa sebetulnya hubungan antara konsep ini. Apa kaitannya? Nah, setelah tahu hubungannya, sudah tahu kaitannya, nah baru dicoba membuat model, kira-kira model apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah ini berdasarkan kaitan konsep itu tadi. Ya. Kalau misalnya hanya langsung mencoba menyelesaikan, bisa saja selesai, tapi kadang-kadang panjang, kadang-kadang juga menemukan jalan buntu ya. Langsung kerja, dapat jalan buntu, kembali lagi berpikir, coba lagi ini, tidak selesai, kembali lagi. Kadang-kadang begitu. Di ini juga tadi ada dijelaskan tentang peta konsep ya. Hampir kalau tidak salah hampir semua buku kan ada peta konsep di depannya itu. Ada tadi peta konsep. Menurut peserta kuliah ini apa sebetulnya? Untuk apa sebetulnya ada peta konsep itu di depan? Biasanya tinggalnya di depannya bukan di belakang. Untuk apa sebenarnya ada peta konsep seperti itu? Apakah hanya sekedar dibuat-buat saja begitu atau ada sebetulnya ada maksudnya orang membuat peta konsep dan diletakkan di depannya bukan di belakang? Pasti di depan. Silakan. Saya Pak mungkin untuk memberikan gambaran
materi-materi apa saja yang akan dibahas dalam bab itu. Memberikan gambar. Materi secara garis besarnya. Gambaran materi ya, atau konsep ya, konsep apa yang akan dibelajarkan ya. Ya tentu manfaatnya nanti memandu kita, memandu guru, termasuk dalam membuat perencanaan. Dalam membuat perencanaan pembelajarannya nanti yang mengikuti konsep itu. Kalau tidak ada peta konsepnya, bisa saja kan dia melompat dari sini melompat ke berikutnya. Padahal masih ada konsep sebelumnya yang perlu diajarkan. Ada salah satu ciri khasnya kalau peta konsep, karena di situ kan harus salah satu ciri khasnya itu harus hierarkis. Ingat ya, salah satu ciri khasnya ya, hierarkis dia. Hierarkis ya. Jadi katakanlah misalnya mengajarkan bangun datar kemudian bangun ruang, ya tentu kan hierarkis ya. Bangun datarnya dulu diajarkan, kemudian ajarkan unsur-unsur bangun datarnya. Setelah semua itu baru maju ke bangun ruang untuk mempelajari misalnya luas permukaan. Nah, untuk mempelajari luas permukaan kan dibutuhkan luas-luas bangun datar tadi. Itu salah satu cirinya di peta konsep. Jadi konsepnya itu hierarkis. Ya. Hierarkis. Nah itu yang membantu kita untuk melihat apakah memang konsep-konsep yang mau diajarkan itu lengkap. Jangan sampai kita mengajarkan konsep B, ternyata konsep A belum diajarkan. Belum ada materinya, ini belum pernah diajarkan. Tiba-tiba membuat materi, mengajarkan konsep B. Setelah belajar, baru sadar. Pada saat anak-anak menyelesaikan sesuatu atau membahas konsep B tadi, anak-anak tidak bisa menjelaskan tentang konsep A, padahal konsep A itu dibutuhkan pada konsep B. Nah, di situ baru sadar, oh iya belum, anak-anak ternyata belum belajar tentang konsep A. Jadi hierarkis itu salah satu ya, salah satu cirinya. Ya, sehingga membantu guru juga untuk mengajarkan tadi materi, bahwa materi ini dulu yang diajarkan, setelah materi ini lagi materi. Jadi terarah apa yang mau diajarkan dengan menggunakan peta konsep itu. Selain istilah peta konsep, ada istilah lain lagi yang mirip dengan itu. Tapi ada perbedaannya. Ini kan peta konsep itu konsep map ya, konsep map. Ada yang map yang satunya lagi. Ada yang pernah dengar atau tahu? Ini konsep map, ada satu titik-titik map. Ada lagi yang kadang-kadang yang sering-sering digunakan orang. Konsep map dengan titik-titik map. Bukan Google Map ya, bukan Google Map, bukan Google Map. Map juga. Konsep map dengan titik-titik map. Mind map. Map. Peta pikiran atau peta konsep. Ada juga itu ya. Itu dua yang biasa digunakan. Tapi masing-masing fungsinya berbeda. Ya, kalau konsep map tadi itu ya digunakan untuk itu tadi yang kita jelaskan baru-baru untuk memandu kita ya. Memandu guru untuk mengarahkan apalagi yang perlu diajarkan. Karena itu hierarkis. Ada urutan. Nah, sedangkan mind map peta pikiran itu tidak hierarkis. Ya, tidak hierarkis, tidak membutuhkan hierarkis tadi. Ya, itu perbedaannya ya. Yang kedua, kalau mind map itu biasanya hanya satu konsep. Kalau konsep map itu beberapa konsep, karena memang kita kan mau mengajarkan beberapa konsep. Jadi beberapa konsep yang saling terkait itu digambarkan dalam konsep map. Ya, peta konsep. Sedangkan di peta pikiran itu ya cukup satu konsep saja. Satu konsep saja. Satu konsep nanti dikaitkan dengan bagian-bagiannya ya. Ya, contoh misalnya persamaan kuadrat sebagai intinya ya, persamaan kuadrat. Nah, nanti bagaimana akar apanya itu, bagian-bagiannya itu, hubungan-hubungannya tentu misalnya bagaimana rumusnya, kemudian bagaimana bentuk umumnya,
kemudian bagaimana pengertiannya, dan itulah yang map itu kan semacam mapping itu kan jaringnya ya, kaitannya ya. Ya, jadi mapnya itu misalnya persamaan kuadrat, nanti di sekitarnya itu bisa kita tulis rumus apa, bagaimana rumus-rumusnya, yang kedua bentuk umumnya, yang ketiga pengertiannya dan sebagainya. Ya. Dia di tengah-tengah itu persamaan kuadrat, di tengah-tengah dia, kemudian beberapa garis-garis, mungkin ada yang biasa menggunakan itu. Biasa kadang-kadang ada siswa yang menggunakan peta pikiran tadi itu untuk daripada mempelajari begitu banyak harus membaca, dia membuat mind map tadi itu, peta pikiran. Ya. Pada saat dia belajar misalnya persamaan kuadrat, satu konsep saja, konsep persamaan kuadrat, dia tulis di tengah-tengah persamaan kuadrat, kemudian dia kasih panah-panah, ada ke kiri, ke atas, ke bawah, ya, banyak panah yang mengelilingi. Jadi lingkaran dulu, di lingkaran itu dia tulis persamaan kuadrat. Di lingkaran itu dia buat beberapa panah. Nah, panah-panah itulah dia ada misalnya rumusnya, ada dia tulis rumusnya di situ. Ini rumusnya, misalnya kalau akarnya sama, akarnya berbeda dan sebagainya. Itu dia tuliskan. Dalam map hanya satu konsep saja. Biasanya untuk memudahkan siswa memahami sebuah konsep tanpa harus membaca lagi beberapa halaman. Kan biasanya misalnya persamaan kuadrat kan ada beberapa halaman dia harus baca. Dia baca banyak sekali ya. Nah, untuk meringkas itu, dia buatlah dalam bentuk mind map itu, peta pikiran. Apa yang dia sudah pikirkan, dia pahami dulu itu, dia sudah pikirkan, kemudian dia buat dalam bentuk peta pikirannya itu. Itu tidak hierarkis, tidak perlu hierarkis ya. Boleh kemana-mana itu panah-panahnya, boleh tidak teratur, mau ke kiri, ke kanan, ke atas. Tidak hierarkis. Yang mana saja dia mau lihat dulu terserah. Nah, beda kalau peta konsep tadi. Kalau peta konsep harus hierarkis ya. Ya kan konsep itu hierarkis. Perbedaannya. Nah, biasanya siswa yang menggunakan tadi itu mind map itu. Tapi boleh juga guru memberikan kepada anak-anak setelah belajar ya bisa dibantulah bersama-sama anak-anak membuatkan peta pikirannya, peta pikiran dari konsep yang kita sudah pelajari tadi. Itu juga salah satu mungkin cara yang bisa digunakan oleh guru untuk membantu siswa supaya dia fokus pada bagian-bagian penting dari materi yang dibahas. Karena kadang-kadang anak-anak kalau sudah belajar 1-2 hari kemudian atau minggu depan dia sudah lupa semuanya. Dia sudah lupa. Mau belajar malas. Kenapa malas? Karena dia harus membaca begitu banyak. Nah, tapi dalam bentuk peta pikiran tidak banyak dia harus baca, paling 1 halaman saja. 1 halaman bisa saja. Biasa anak-anak itu ada yang tempel di dinding kamarnya. Setiap konsep itu ada mind map-nya, peta pikirannya dia buatkan, dia tempel di ini. Sehingga dia sambil baring-baring dia bisa lihat-lihat, oh ya persamaan kuadrat itu bentuk umumnya begini, akar rumusnya kalau begini, rumusnya begini, kalau begini, rumus dan sebagainya. Sambil baring-baring tidak harus membuka buku karena peta main saja peta itu kan kelihatan sedikit tapi banyak, mengandung banyak makna. Nah, begitulah juga tadi dengan statistik. Apa fungsinya statistik tadi memang penting, yaitu salah satunya juga ya. Dengan statistik tadi itu informasi yang begitu banyak, kalau dituliskan, kadang-kadang kan dituliskan sulit untuk mengertinya, ya banyak yang harus dituliskan, tapi dengan statistik tadi itu, dengan hanya grafik saja, ya hanya singkat sekali, tapi kita bisa banyak menjelaskan dari situ. Coba lihat misalnya grafik-grafik yang dipasang-pasang jadi penting ini statistik ya. Coba lihat hampir semua instansi pasti menggunakan ini. Jadi itu salah satu jawaban sederhana. Apakah memang penting ini statistik? Ya penting sekali. Mengapa? Bisa kita lihat hampir semua atau mungkin semua ya. Bukan lagi hampir semua. Semua instansi menggunakan. Tidak ada rasanya instansi yang tidak menggunakan.
mulai dari desa yang terpencil, desa-desa itu kalau kita masuk di kantor desanya, ada saja di situ grafik, dan itu sudah statistik. Ya, sudah ada penyebaran penduduknya. Misalnya dusun ini kalau desa terpencil ada dusun A, dusun B, di situ sudah terlihat statistik, aplikasi penggunaan dari statistik. Begitu pentingnya statistik ya. Ya, di situ ada jumlah laki-laki, jumlah perempuan dan sebagainya. Itulah makna dari statistik yang dimaksud tadi ini. Ya, walaupun secara sederhana. Sehingga begitu penting sekali dimanfaatkan dari desa sampai kota, ya, sampai kota besar. Kalau dilihat dari segi pentingnya. Oke, yang terakhir karena ini juga bulan puasa sudah mau jam 12. Tadi itu soal tadi ditemukan di buku ini kelihatannya hanya satu tadi ya, soal haidnya itu. Iya, satu yang ditemukan. Ya. Ya tentu kita berharap lebih dari satu ya. Kan ada sebetulnya perbandingan, biasanya ada persentase. Sama dulu kan istilahnya mudah, sedang, sulit kan begitu dulu ya. Dulu itu soal dibagi menjadi 3, mudah, sedang, sulit. Nah sekarang dengan adanya ya tentulah odds-nya ada S-nya, ada L-nya, low-nya, ada medium-nya, dan ada high-nya ya tentu dipresentasekan mungkin. Kalau 10 nomor ya mungkin 3 yang low-nya, kemudian 5 yang atau 4 atau 5 lah ya, yang M-nya dan hanya 2. Bahkan kalau kita mau sebetulnya lebih hanya 3, L-nya 2, kemudian M-nya 5, hanya 3. Karena kita kan maunya sebetulnya itu bagaimana membuat anak-anak berpikir, mengasah cara berpikirnya ya. Karena soal-soal yang low tadi itu sebetulnya kan hanya semacam pengantar sebenarnya itu. Ya. Pengantar saja ya, dianggaplah rekreasinya saja dia di awal ya, supaya jangan langsung kaget. Misalnya kerja soal tiba-tiba dia tidak bisa atau tiba-tiba dia kesulitan. Makanya diantar dulu dengan yang L itu mungkin 1-2 nomor. Berjenjang ke yang M, nanti terakhir ke yang H. Kalau saya begitu. Tapi tadi selain itu ada juga tadi yang membandingkan, tapi menurut penyaji masih M ya. Ada tadi punya nomor berapa kayak itu yang membandingkan. Iya Pak, ada tadi soal membandingkan tabel frekuensi tahun 2000 data tahun 2010 sama 2015. Itu saja Pak. Nah, suruh bandingkan, tampilkan saja Pak, itu di perintah soalnya. Oh, tidak mengarah ke high, hot. Iya. Iya Pak. Oke. Ya, barangkali hanya itu yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini ada manfaatnya, ada penambahan wawasan bagi kita semua. Karena biar bagaimana kita berkecimpung di kalangan pendidikan, tentu kita harus banyak belajar ya. Karena tidak ada yang satu orang pun yang sudah tahu semuanya. Pasti masih banyak kekurangannya. Sehingga kadang-kadang orang mengatakan, semakin kita belajar, semakin kita merasa atau menyadari bahwa ternyata lebih banyak yang kita belum tahu. Ya. Kalau kita jarang belajar, kalau kita malas belajar, kadang-kadang kita merasa sudah tahu semuanya. Tapi setelah kita belajar, baru kita sadar, rupanya ternyata masih lebih banyak yang saya belum tahu. Nah, karena pada saat kita belajar, baru kita menemukan ketidaktahuan kita. Ya, setiap kita membaca, baru kita menyadari, ini saya belum tahu. Setelah saya membaca baru tahu. Di situ baru kita menyadari bahwa ternyata semakin banyak belajar, semakin banyak sebenarnya yang kita belum tahu. Ya. Hakikatnya bertambah pengetahuan kita ya. Semakin banyak kita belajar, tentu hakikatnya bertambah. Tapi menyadarkan kita juga bahwa sebenarnya kita terlalu banyak yang belum kita tahu. Absen tadi sudah diisi, sudah bisa berhasil diisi. Sudah Pak. Sudah.
Semuanya, tidak ada yang bermasalah di pengisian absen. Karena minggu lalu itu kita kan di-hack, bukan di-hack ya, diblokir oleh kelas lain. Ya, seperti saya katakan, blokirnya tidak sengaja, itu namanya tidak paham ya. Tidak paham konsepnya itu tadi, tidak paham konsep itu, atau mungkin juga paham sebenarnya tapi mungkin ada maksudnya, bisa aja ya. Mungkin maksudnya kelas B21 nih buat sendiri juga tempat. Ya hanya saya berpikir kalau saya lagi buat tempat dengan judul yang sama kan kurang elok ya. Informasi dan daftar hadir. Kemudian saya buat lagi, dibawanya lagi informasi dan daftar hadir. Nanti kan double pada dua ini. Ya, padahal kan bisa dipakai bersama. Karena itu tadi kan dianggap satu ruang ya. Jadi ini konsepnya seperti ini. Sebetulnya ini kan satu ruang. Nah dalam satu ruang itu dipakai bersama oleh beberapa kelas. Nah itu namanya konsep. Ya. Kita harus mengerti konsepnya. Jadi ruang ini dipakai bersama. Nah karena dipakai bersama ya cukup satu. Kalau kita buat sub ruang di dalamnya cukup satu sub ruang kita pakai bersama. Nah kalau kita pakai bersama ya tentu tidak boleh ada yang membatasi. Tidak boleh ada yang membatasi ya. Membatasi dalam artian membatasi penggunaan ruangan. Karena ketika ada yang membatasi maka orang lain tidak bisa menggunakan ruangan. Tetapi perlu pembatasan. Yang dibatasi adalah khusus bagiannya ya, khusus bagiannya misalnya bagiannya kelas B21 ya, bagiannya seperti ini, kita di room ini yang bisa masuk di sub ini hanya kelas B21 kan saya batasi. Jadi yang dibatasi hanya khusus bagian kita, tapi ruangan yang mau dipakai bersama tidak boleh dibatasi. Nah, itu namanya, itu semua sebetulnya konsep itu. Kalau paham konsepnya ya tentu kita akan melakukan sesuai dengan konsepnya tadi. Ya, tapi saya yakin bahwa minggu lalu itu hanya kurang menyadari, ya mungkin hanya sekedar meretris saja, tapi belum paham, oh ternyata konsepnya ini kalau saya retris ini, maka semua kelas lain tidak bisa masuk. Ya. Oke, baik. Karena sudah mengisi semua absen, materi hari ini sudah cukup. Insya Allah minggu depan lagi kalau tidak ada halangan. Ini per kelompok ini berurutan ya, penyajiannya. Iya, Pak. Iya. Seurutannya. Baik, untuk hari ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya ingatkan kembali sebelum lupa, seperti yang lalu ya, penyaji itu mencatat semua aktivitas perkuliahan kita ini. Sempat dicatat oleh kelompok 1. Tercatat apa yang dilakukan seperti waktu kuliah sebelumnya. Ya. Jadi apa yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan di perkuliahan itu tercatat. Catat semua, apa-apa yang dicatat persis sama dengan waktu kita kuliah. Ini kan pesertanya juga ya yang kuliah yang lalu itu. Ya. Itu yang mau dicatat semua karena penilaian saya, ya tentu penilaian utama saya di sini. Aktivitas diskusi ini menjadi penilaian utama. Adapun nanti penilaian tambahan nanti kita lihat seiring berjalannya perkuliahan, nanti kita coba pikirkan adakah penilaian-penilaian lain. Ya, apakah mungkin ada tiba-tiba tugas dan sebagainya, nanti kita pikirkan itu. Tapi ini adalah penilaian utama. Keaktifan selama diskusi itulah menjadi acuan utama. Baik, kita cukupkan. Silakan, sudah bisa keluar.